Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan walinya Ibu Titin. Ya, saya anaknya Ibu Titin. Baik, silakan duduk, Pak. Perkenalkan ya, nama saya Vaneka Martiza. Saya apoteker di rumah sakit ini bertujuan untuk memberikan konseling mengenai pengobatan yang akan diterima ibunya yang sudah sesuai dengan resep dokter. Apakah kakak bersedia? Ya, saya bersedia. Baik. Sebelumnya boleh disebutkan nama lengkap ibunya? Ya, nama ibu saya Ibu Titin Soeharto. Baik. Atas nama Ibu Titin Soeharto berusia 60 tahun. Apakah Ya. sudah benar? Sudah betul? Baik. Tadi saat diperiksa dokter, ibunya sakit apa ya, Kak? Dari kata dokter, ibu saya didiagnosis mengalami penyakit angina atau angin duduk. Nah, selain itu dikhawatirkan juga ada penyakit jantung. Nah, untuk keluhan atau gejala yang masih terasa mungkinnya sampai sekarang itu kira-kira apa ya, Kak? Ibu saya sering mengeluh bahwa kalau dadanya tuh sering sakit. Oke, jadi emang kalau terkena angina itu ya, Kak, biasanya berkaitan dengan gangguan masuknya oksigen dan aliran darah, Kak, ke jantung, makanya suka ada sakit dada gitu ya, Kak ya. Nah, tadi apakah dokter sudah menjelaskan mengenai informasi penggunaan obatnya, Kak? Dokter sama sekali belum menjelaskan dan saya disarankan untuk langsung ke bagian farmasinya. Baik, nanti saya jelaskan ya, Kak ya. Nah, selanjutnya apakah tadi dokter memberitahu harapan menggunakan obat ini? Dokter mengharapkan ibu saya cepat sembuh dan dapat meredakan sakit di dadanya. Iya, alhamdulillah ya, Kak ya, karena memang gitu ya, obat ini tuh cuma perantara aja, Kak, untuk kesembuhan ibunya. Jadi alangkah baiknya ketika ibunya itu meminum obat, kakak mengingatkan untuk membaca basmalah dulu ya, Kak ya. Terus berdoa juga untuk diberi kesembuhan seperti itu. Nah, di sini saya sudah melihat resepnya, sudah sesuai ya, Kak ya, dengan obatnya ini. Ada 4 macam, Kakak ya. Ini ada 4 macam. Tuh, nah ini yang pertama, Kak. Yang pertama ini ada obat bisoprolol 5 mg sebanyak 10 tablet ya, Kak ya. Nah, diminumnya sehari cukup 1 kali 1 tablet aja. Diminumnya di pagi hari, cukup ditelan aja. Kemudian di jam yang sama, misalkan kakak membeli obat itu jam 8 pagi. Nah, untuk keesokan harinya itu jam 8 pagi juga ya, Kak ya. Nah, ini fungsinya untuk mengobati penyakit ibunya, yaitu angina tadi. Nah, ini untuk yang pertama. Kemudian ini untuk yang kedua, Kakak. Ini namanya nitrogliserin. Sebanyak 20 tablet, diminum itu 2 kali sehari. Misalnya pagi dan malam itu masing-masing 1 tablet gitu ya, Kak ya. Nah, diusahakan juga di jam yang sama diminumnya, cukup ditelan aja. Fungsi dari obat ini buat meredakan atau meringankan gitu ya, kan nyeri dada kan tadi ibunya mengeluh ya gitu. Nah, tapi ini diminumnya nggak boleh digerus ataupun dipatah-patahin gitu, nggak boleh ya, Kak ya, karena takutnya efek sampingnya tuh malah jadi lebih besar gitu ya, Kak. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu, Kak? Belum? Oke, baik, saya lanjutkan ya, Kak ya. Nah, ini untuk obat yang ketiga ya, Kak. Ini namanya isosorbid dinitrat 5 mg sebanyak 10 tablet ya. Nah, ini diminumnya sesuai kebutuhan aja. Jadi kakak nggak usah memberinya rutin. Misalnya hari ini dikasih, besok enggak juga nggak apa-apa ya, Kak ya. Tuh, tapi untuk pemakaiannya sendiri ini bukan ditelan, tapi ditaruh di bawah lidah aja gitu ya, Kak ya. Nah, itu nggak usah dikunyah, nggak usah capek-capek gitu ya, Kak ya. Nanti ibunya tiba-tiba ngunyah nggak usah. Itu nanti juga hilang sendiri karena meresap gitu ya, Kak ya, terserap. Nah, fungsi dari obat ini sama untuk meredakan nyeri dadanya tadi, tapi ini sebagai obat tambahan aja. Untuk yang keempat ini ada clopidogrel, Kak, sebanyak 10 tablet, diminumnya sehari sekali aja 1 tablet gitu. Nah, diminumnya juga ini mah ditelan ya, Kak ya, di jam yang sama seperti tadi, biar efeknya itu lebih baik gitu ya, Kak ya, kalau di jam yang sama. Fungsi obat ini untuk mencegah serangan jantung, karena sebelumnya tuh kan dokter memberi tahu harapannya ya mengenai obat ini tuh untuk mencegah serangan jantung juga ya, Kak ya. Nah, angina ini bakal menimbulkan serangan jantung, makanya diberikan obat ini gitu. Apakah sampai di sini dapat dipahami, Kak? Oh iya, ada satu pertanyaan, Bu. Kalau misalkan clopidogrel atau nitrogliserin ini, ternyata ibu saya tuh lupa
gitu. Jadi pemakaiannya harus bagaimana? Oh, kalau misalnya hal itu memang terjadi, ketika teringat nih ya, kakak langsung aja diberikan gitu ke ibunya, langsung diminum aja nggak apa-apa. Terus nggak usah didobel-dobel gitu, jadi 2 tablet itu nggak usah ya kak ya. Terus untuk jam minumnya, misal untuk besok gitu, yang awalnya kakak teringat jam 10 pagi, maka diminum jam 10 pagi, jadi di jam yang terakhir kakak tadi ya. Selain itu, nah untuk keempat obat tadi diminumnya boleh sebelum atau sesudah makan kakak. Nah untuk pemakaiannya sendiri jangan dikurangi atau ditambah gitu ya kak, biar cepat sembuh gitu. Itu nggak usah ya kak, karena emang ini udah sesuai takarannya ya, udah sesuai takaran untuk ibu gitu. Apakah kakak tahu gitu bagaimana cara penyimpanan obat ini? Oh iya, belum tahu. Oke. Jadi diusahakan gitu ya kalau punya wadah yang terpisah, biar nanti obatnya itu nggak tercampur sama obat-obat yang di rumah gitu ya kan. Habis itu dihindari dari sinar matahari langsung, terus ditaruhnya di tempat yang sejuk gitu ya kayak, tapi tidak lembab juga. Tuh. Apakah di sini sudah dipahami kak? Oh, satu lagi nih Bu, kan setiap obat itu memiliki efek samping nih ya. Iya, betul. Nah, saya takut nih ibu saya konsumsi begitu banyak obat, takutnya ada efek samping. Oh, iya. Nah, kira-kira efek sampingnya itu apa? Untuk efek sampingnya sejauh ini gitu masih hal yang umum seperti mual muntah, sakit kepala, bahkan sampai kelelahan juga gitu kakak. Ada yang ingin ditanyakan lagi kak? Tidak ada. Baik, jika sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, maaf ya kak, barangkali gitu ya kakak dapat mengulang kembali apa informasi yang sudah saya berikan. Oke, boleh. Yang pertama ada bisoprolol. Yang mana? Yang ini bisoprolol, iya. Oke. Bisoprolol ini gunanya 1 kali sehari. Oke. Cukup pagi hari aja, Ya. digunakan pada jam yang sama. Iya betul. Selanjutnya ada nitrogliserin. Nah, ini nitrogliserin diminumnya 2 kali sehari. Ya. Nah, diminumnya cukup ditelan, tidak boleh digerus ataupun dibubukin, dikunyah. Oke. Selanjutnya, Karena tidak boleh digerus itu kenapa? takutnya ada efek samping. Ada efek samping lain yang Lebih besar gitu bisa ya, Kak, ya. terjadi gitu. Ya. Selanjutnya, Isosorbit dinitrat. mm-mm. Nah, ini tuh boleh digunakan atau enggak. Oke. Hanya boleh Betul. seperlunya aja. Cara penggunaannya dimasukkan di bawah lidah. Iya, betul. Selanjutnya yang terakhir ada clopidogrel, seperti yang tadi dikatakan dokter, beresiko penyakit gagal jantung. Serangan Serangan jantung, jantung. tidak ya? Bentuknya tablet 1 kali sehari, Iya, diminum betul. pada saat yang sama. Oke. Dan semua obat ini disimpan di ruangan yang sejuk, di tempat yang terpisah, jauh dari sinar matahari. Oke, betul. Alhamdulillah ya kak ya, informasi yang udah saya sampaikan ini cukup dimengerti, dipahami juga. Tapi jika nanti masih ada pertanyaan ya kakak, silakan kontak saja ini di nomor saya ya kak di sini ya. Maaf ya, situ barangkali gitu di rumah tiba-tiba ibunya pengen minum vitamin atau obat lain yang di luar resep gitu ya kak ya, di tempat yang tadi boleh konsultasikan dulu ke saya kak ya, karena khawatir nanti terjadi hal yang tidak diinginkan atau membahayakan ibu gitu ya. Boleh dikonsultasikan ke saya. Kemudian atau ada efek samping tadi ya yang dirasakan ibunya, itu kabari saya aja ya kak ya gitu. Nah mungkin itu saja kak informasi yang saya berikan kali ini. Terima kasih kakak atas kesediaannya ya. Iya. Semoga ibunya cepat sembuh, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali ya, Iya. ya Bu. Ya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.